Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita saat ini akan membahas dua pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menjadi seorang Kristen atau menjadi Kristen menurut Perjanjian Baru. Dan yang pertanyaan kedua saudara adalah apa arti Kristen menurut bahasa asli Perjanjian Baru. Nah saudara, sebelum kita akan membahas bersama dan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara kami. Pada saat ini Bapa, di dalam pekerjaan-Mu kami akan mengajar kebenaran-Mu dan kami mendengar firman-Mu. Biarlah acara ini dari awal hingga akhirnya jadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa di surga, biarlah kami membahas kebenaran firman-Mu, karena kami percaya di mana kami membahas firman-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam dua ayat. Yang pertama dalam Matius 28 ayat 19-20 dan Markus 16 ayat 15-16. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara, Matius 28 ayat 19-20. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat ke-20, dan ajarlah mereka itu menurut segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah oleh aku ini beserta dengan kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kemudian saudaraku, dalam Markus 16 ayat ke-15-16 dikatakan begini saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani, ya, dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka itu, para rasul, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Saudaraku, topik kita pada saat ini adalah kekristenan Perjanjian Baru. Sekali lagi, kekristenan Perjanjian Baru. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pada saat ini pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menjadi seorang Kristen menurut Perjanjian Baru, bukan menurut denominasi atau sekte atau ajaran manusia, tetapi menurut Perjanjian Baru. Kenapa kita harus menurut Perjanjian Baru? Karena dalam Roma 2 ayat ke-16, Perjanjian Baru ini atau Injil ini saudara akan menghukumkan kita pada hari kiamat. Itu Paulus katakan dalam Roma 2 ayat ke-16. Kemudian Yesus juga katakan dalam Yohanes 12:48, siapa yang membohong aku dan tidak menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataan yang aku katakan itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Saudara, kita bahas pertanyaan pertama, bagaimana cara menurut Perjanjian Baru menjadi seorang Kristen. Saudara, mari kita perhatikan teks pembacaan kita tadi, di mana dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan oleh Yesus bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat ke-20, dan ajar mereka menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga pada akhir zaman. Saudara, menjadi seorang Kristen itu standar pertama adalah amanah Yesus Kristus. Nah, amanah Yesus Kristus yang kedua, ya, itu Markus 16 ayat ke-15-16. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga, saudara, apa yang dikatakan dalam Markus 16 ayat ke-15, pergilah para rasul itu ke seluruh dunia. Ya, saudara, kata ke seluruh dunia itu dalam bahasa Yunaninya itu ethne. Dijelaskan dalam Matius 28 ayat 19, di mana ethne itu adalah Yesus menyuruh para rasul pergi kepada seluruh bangsa kafir. Kalau bahasa Indonesia saudara hanya dikatakan semua bangsa, tapi dalam bahasa aslinya itu dikatakan lebih spesifik, yaitu ethne, yaitu seluruh bangsa kafir, semua bangsa kafir yang tersebar dalam dunia ini. Nah saudara, ayat ke-15 bahwa Yesus menyuruh para rasul mengajarkan Injil. Nah, apa itu Injil? Evangelion dalam bahasa Yunani adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan ayat ke-16 Markus 16, saudara, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Saudara, ini pesan Yesus kepada para rasulnya pertama-tama.
Kemudian saudara, apa yang terjadi dalam perjalanan para rasul? Maka kita melihat kembali ke Alkitab, bagaimana seorang itu menjadi percaya. Kembali ke Alkitab Perjanjian Baru, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2, pada hari Pentakosta, hari ketua Roh Kudus di Yerusalem, itu terjadi saudara pada hari ke-50, yaitu jatuh pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta, 7 kali 7 Sabat, 49 besoknya jatuh pada hari pertama. Nah saudara, menjadi orang Kristen menurut Perjanjian Baru, pertama saudara adalah mereka harus mendengar khotbah daripada Petrus. Kisah Rasul pasal 2 saudara, ayat 36, Petrus menekankan, kamulah yang membunuh Yesus itu. Apa yang terjadi saudara? Mereka bertanya, ayat ke-37, apa yang kami harus perbuat? Kemudian Petrus katakan, Kisah Rasul 2 ayat 38, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2 41, mereka dengan jumlah nominal saudaraku 3.000 orang dibaptis. Saudara, kata dibaptis itu bukan preaching, bukan. Kalau Anda seorang pengajar Alkitab jujur, seorang pendeta yang jujur, seorang hamba Tuhan mengaku hamba Tuhan yang jujur, coba perhatikan dalam bahasa aslinya, dalam Kisah Rasul pasal 2 41 itu dikatakan mereka dibaptis. Kata baptis di situ saudara, bahasa Yunani-nya adalah baptistesan. Baptistesan itu adalah akar katanya dari baptiso. Baptiso akar katanya dari bapto. Bapto artinya bahasa Inggrisnya adalah tudip. Tudip artinya ya masuk ke dalam kedalaman air saudara, atau baptiso ya immerse, yaitu dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam air. Saudaraku, apa yang terjadi? 3.000 orang disebut pertama kali menjadi orang percaya. Itu dijelaskan Kisah Rasul 2:44. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka ya Allah menambahkan mereka 3.000 orang ditambah para rasul, ke dalam mana? Ke dalam kerajaan Allah saudara. Kenapa dalam kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu sebelum ada jatuh pada hari Pentakosta, yaitu turun dari surga dengan kuasa, dan kuasa itu datang pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul. Itu kerajaan Allah sudah datang, sehingga 3.000 orang harus masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah mereka masuk dalam air, keluar dari air baptisan itu, dan mereka Allah menambahkan ke dalam kerajaannya atau bilangan orang yang diselamatkan dalam Kisah Rasul 2:47. Dengan demikian saudara, maka berkembanglah ya perkembangan orang Kristen. Maka dalam kita melihat kembali ke Alkitab, dalam Kisah Rasul 11 ayat ke-26, maka dijelaskan di situ, maka di Antioquia lah yang pertama-tama disebut orang Kristen. Saudara, dengan demikian kita mengetahui bahwa kekristenan itu bukanlah denominasi, tetapi kekristenan juga bukanlah turunan, tetapi kekristenan itu harus dipelajari. Tetapi bagi yang kita menjadi pertanyaan sekarang saudara adalah, mengapa banyak sekali orang mengaku Kristen, tetapi ditanya apakah bagaimana cara menurut Alkitab Anda menjadi seorang Kristen? Enggak banyak orang tahu saudara. Sekalipun miliaran orang menjadi orang Kristen, kenapa mereka tidak tahu? Karena transfer ilmu itu tidak sepenuhnya dari firman ke dalam otak mereka, sehingga banyak orang tidak mengerti menjadi orang Kristen, sehingga gampangnya melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dan menciptakan dosa. Itulah sebabnya saudara, minggu depan ya, karena waktu yang membatasi kita, minggu depan saya akan menjelaskan kepada Anda arti Kristen menurut Perjanjian Baru. Kita tarik dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Semoga pelajaran ini saudara menjadi motivasi bagi kita bahwa menjadi seorang Kristen Alkitabiah bukanlah gampang saudara. Tidak gampang saudara. Mengapa? Nanti dijelaskan dalam pertanyaan kedua pada minggu depan. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pendorong, memotivasi kami bahwa kami harus melakukan kehendak-Mu. Kami harus menjadi orang Kristen Alkitabiah sesuai dengan keinginan Kristus, agar kami menjadi murid daripada Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.